Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memberikan tips untuk melatih ingatan kita agar lebih kuat. Eits, tapi sebelumnya, tak kenal maka tak aruf. Halo teman-teman, ini kami ya guys. Nah, sebelum masuk ke tips, aku mau jelasin sedikit tentang apa itu ingatan atau memori. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi, lalu diproses dan dimanfaatkan dengan sebagian informasi relevan disimpan untuk masa depan. Nah, memori bisa menentukan seseorang, apa yang orang itu ketahui, apa yang ia paham, dan apa yang bisa ia lakukan. Memori sendiri atau ingatan dibagi menjadi 3, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Sensory memory adalah ingatan yang kita dapatkan secara langsung. Jadi ingatan ini bersifat sangat terbatas. Lalu short term memory. Ingatan jangka pendek. Seperti namanya, ingatan ini berdurasi pendek dan dengan kapasitas penyimpanan yang kecil. Lalu ada long term memory. Memori jangka panjang yang memiliki 2 bagian, yaitu explicit memory atau yang berhubungan dengan fakta dan ilmu yang umum, dan implicit memory yang berhubungan dengan hal prosedur dan hal nonverbal. Itu aja penjelasan singkat dari aku. Selanjutnya kita akan langsung terjun ke tips-tips dari teman-teman kelompok 3. Membiasakan diri menjadi lebih disiplin, terorganisir, dan menulis dapat meningkatkan memori karena tindakan-tindakan tersebut dapat merangsang otak, membantu fokus, dan memungkinkan informasi disimpan dan diakses lebih efisien. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena disiplin membentuk kebiasaan yang dapat membantu menjadwalkan waktu untuk belajar atau berlatih sesuatu secara teratur. Hal ini memungkinkan otak terbiasa dengan informasi baru, serta membuatnya lebih mudah diingat. Kemudian, ketika kita terorganisir, informasi lebih mudah diakses dan direferensikan. Rencana studi yang baik, catatan yang terstruktur, dan pengaturan prioritas membantu otak dalam mengingat informasi dengan lebih baik. Kemudian, menulis adalah cara efektif untuk memproses dan memahami informasi. Ketika kita menulis catatan atau merangkum materi, otak bekerja lebih aktif untuk merinci dan menyusun informasi tersebut. Jadi, kombinasi antara disiplin, terorganisasi, dan menulis dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan otak dan peningkatan memori. Hal yang selanjutnya dapat kita lakukan untuk meningkatkan memori adalah dengan bersenang-senang dan istirahat yang cukup. Bersenang-senang dan istirahat yang cukup berpengaruh pada peningkatan memori karena keduanya memiliki dampak positif pada kesehatan otak dan sistem saraf kita. Saat kita bersenang-senang atau beristirahat, otak memiliki kesempatan untuk pulih dan memperbaiki diri. Hal ini membantu mengurangi stres dan kelelahan yang dapat merusak fungsi kognitif termasuk memori. Selanjutnya, istirahat yang cukup termasuk tidur yang berkualitas sangat penting untuk konsolidasi memori. Selama tidur, otak kita memproses dan memperkuat ingatan yang baru saja diperoleh. Karenanya, istirahat dan tidur yang cukup akan membantu meningkatkan memori kita. Selain itu, ketika kita merasa bahagia dan senang, otak kita melepaskan neurotransmitter yang positif seperti serotonin. Ini dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi yang pada gilirannya dapat membantu dalam peringatan. Hal ini membantu otak bekerja secara optimal dan memungkinkan kita untuk lebih baik dalam mengingat. Bagaimana cara berolahraga dan tidak begadang itu dapat meningkatkan memori kita. Untuk yang pertama, manfaat berolahraga. Jadi bagaimana caranya olahraga ini dapat meningkatkan memori? Yang pertama, seperti yang kita ketahui, hipokampus atau bagian otak yang berperan penting dalam memproses memori itu menjadi sangat aktif ketika kita berolahraga. Jadi pada dasarnya, ketika kita sering berolahraga, maka hal ini akan menyebabkan otak kita menjadi lebih mudah untuk menyimpan memori ke long term memory, yang alhasil kita tidak akan menjadi orang yang mudah lupa. Kemudian yang kedua, olahraga dapat menginduksi aliran darah yang baik untuk mengantarkan semua nutrisi yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan otak.
sekaligus meningkatkan produksi molekul yang penting untuk fungsi otak, termasuk memori. Kemudian yang ketiga, olahraga dapat meningkatkan daya ingat dengan cara meningkatkan target molekuler seperti faktor neurotropik yang diturunkan dari otak atau yang bisa disebut dengan BDNF. Faktor molekuler ini meningkatkan sinaptogenesis, yaitu membentuk sinapsis baru yang memediasi pembelajaran dan memori, sehingga membuat kita lebih mudah untuk menyerap informasi dan membentuk memori jangka panjang atau long term memory. Jadi pada dasarnya semakin banyak BDNF, maka semakin banyak meningkatkan fungsi dan kapasitas memori, dan semakin gampang kita untuk mengingat sesuatu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tidak begadang dapat meningkatkan memori kita. Penelitian telah menemukan bahwa kadar amiloid dalam cairan cerebrospinal atau protein yang menggumpal menjadi plak pada Alzheimer atau penyakit yang membuat kita untuk mudah lupa meningkat ketika orang kurang tidur. Jadi selama tidur, cairan yang mengalir di otak itu membantu membersihkan kelebihan protein, sehingga kurang tidur dapat menyebabkan penumpukan protein yang lebih besar. Jadi pada dasarnya hal ini bisa kita analogikan seperti misalnya kita memiliki sampah dan kita harus membuang sampah tersebut pada tempatnya. Dan yang kedua, ketika tidur, otak akan mengalami proses regenerasi sel yang berguna untuk memperkuat ingatan. Proses ini juga akan memindahkan ingatan dan memori ke bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori jangka panjang atau long term memory, dan begadang akan menghambat semua proses ini dan meningkatkan rasa mengantuk, sehingga Anda akan menjadi orang yang mudah untuk lupa dan sulit untuk berkonsentrasi. Menjauhi stres dapat meningkatkan memori karena stres yang berkepanjangan atau berlebihan dapat memiliki efek merugikan pada fungsi otak dan kemampuan memori. Berikut adalah beberapa alasan nih mengapa mengurangi stres dapat meningkatkan kemampuan memori. Yaitu pengaruh hormon stres. Nah, saat kita mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang dapat merusak sel-sel dan adrenalin yang membuat kerja jantung lebih cepat. Selanjutnya yaitu gangguan fokus dan konsentrasi. Saat stres, konsentrasi kita akan terganggu. Oleh sebab itu, kita mungkin tidak dapat menyimpan informasi dengan baik saat dalam keadaan stres. Selanjutnya adalah gangguan tidur. Nah, terkadang nih ya, saat kita stres yang cukup tinggi, itu bisa menyebabkan masalah tidur seperti insomnia. Jadi kita kayak malas untuk tidur atau ya secara otomatis itu terjaga gitu semalaman. Nah, dampak seperti itu adalah dari kurangnya tidur itu pun bisa merusak konsolidasi memori yang terjadi selama tidur. Jadi kalau misalnya kita lagi stres terus kita nggak tidur, itu benar gak baik ya. Satunya lagi adalah pengaruh emosi. Stres yang tinggi dapat menyebabkan perasaan cemas, depresi, atau ketegangan emosional lainnya. Lagi-lagi nih, dapat mengganggu kemampuan kita untuk mengingat informasi dengan baik. Karena emosi yang kuat dapat mengganggu proses memori. Jadi misalnya kita lagi emosi, kita itu akan mengingat informasi itu kurang baik gitu loh. Jadi kemampuan itu menurun. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran yang tidak efisien. Saat stres, kita mungkin cenderung menggunakan strategi pembelajaran yang tidak efisien atau tidak memusatkan perhatian pada tugas yang harus diselesaikan. Demikian adalah tips untuk meningkatkan memori dari kelompok 3. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Dadah.